Wahyu pasal 16 ayat 1-21. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita sharing ya. Ini adalah tentang 7 malaikat yang Tuhan utus untuk menumpahkan 7 cawan murka Allah. Inilah yang dilihat oleh Rasul Yohanes ketika dia berada
di pembuangan oleh Kaisar Domitianus. Jadi waktu itu Kaisar di Roma yang memerintah namanya Domitianus. Dia menangkap orang-orang yang memberitakan Injil termasuk Rasul Yohanes dan dibuang sebagai narapidana di Pulau Patmos. Sekarang itu terletak di depan kota Efesus, ya, di negara Turki. Jadi Turki ini akan menjadi bagian dalam akhir zaman, ya. Nah, kita lanjut. Waktu itu Rasul Yohanes melihat ke sorga, ada suara yang berkata, suaranya siapa itu? Suaranya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan kepada ketujuh malaikat untuk mereka segera menumpahkan 7 cawan murka Allah. Apa itu 7 cawan murka Allah? Itu adalah penghukuman Tuhan kepada manusia-manusia yang tidak mau bertobat, yang tetap menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami ingatkan, kita tidak alami itu di cawan murka, ya. Itu terjadi nanti setelah pengangkatan. Ini terjadi di masa 7 tahun, masa kesusahan besar, yang biasa disebut The Great Tribulation, atau kalau orang Yahudi katakan masa kesusahan Yakub. Kenapa disebut masa kesusahan Yakub? Yakub itu adalah bapak dari 12 suku, ya. Dan sebenarnya inti dari kitab Wahyu ini di bangsa Israel, ya. Dan dunia di sekitarnya termasuk di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk mengetahui tanda-tanda akhir zaman, kita harus lihat ke Timur Tengah. Ini sering Oma katakan, ya. Terutama kepada bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Di Matius pasal 24, ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di atas Bukit Zaitun, dan besoknya Tuhan disalib, Tuhan berpesan gini. Karena ada muridnya yang bertanya, kapan kejadian Tuhan Yesus datang lagi? Tuhan Yesus katakan, tandanya ketika kamu melihat pohon ara mulai bertunas dan muncul daunnya yang lembut, artinya bertunas lagi, ya. Karena di Israel itu 5 musim juga, ya, seperti di Eropa. Jadi setelah musim salju, mati banyak tanaman, kemudian tumbuh lagi. Tapi pohon zaitun itu pohon luar biasa, ya. Dia tetap tahan. Jadi, tetapi pohon zaitun itu adalah gambaran bangsa Israel. Jadi waktu Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya, kapan Tuhan Yesus datang kedua kali? Tuhan mengatakan, perhatikanlah ketika pohon zaitun bertunas, ini menggambarkan bahwa ketika bangsa Israel merdeka, jadi baru bangkit lagi, pada bulan Mei 1948, Tuhan Yesus katakan, generasi ini belum berlalu, aku sudah datang. Jadi kalau kita hitung dari bulan Mei 1948, satu generasi seperti di Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, kalau kita baik-baik 70 tahun, ya paling lama 80 tahun. Nah, inilah yang dihitung oleh manusia sebagai satu generasi, ya. Jadi kalau paling lambat 80 tahun dihitung dari 1948, itu kira-kira nanti terjadi pada tahun 2028. Sekarang sudah 2023. Apa yang terjadi? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini baru prediksi, ya. 2028. Dan ini sebenarnya Opa dengan Oma dapat masih di Gorontalo. Dulu warlot namanya Mahlot. Waktu kita lagi mendalami kitab Wahyu, kita mendapat pesan sekitar sebelum satu generasi. Yaitu paling lambatlah 2028, tinggal 5 tahun, ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman warlot, berjaga-jaga, berdoalah supaya kita mengalami pengangkatan, ya. Tidak perlu mengalami 7 cawan murka Allah ini.
Karena 7 cawan murka Allah ini terjadi di masa 7 tahun antikris memerintah. Dan 7 cawan ini terjadi di 3,5 tahun yang kedua. Jadi 7 tahun itu terbagi 2 ya. 3,5 tahun pertama, si antikris mulai mempengaruhi dunia dengan kepandaiannya ngomong, melakukan mujizat. Yang di Wahyu bilang binatang itu akan membuat mujizat-mujizat. Jadi banyak orang tertarik sama dia. Dan patungnya disembah. Ya. Jadi gini, saya baru mendengar khotbah dari Ibu Iin. Ibu Iin mendapat penglihatan ya. Khotbahnya ini 3 minggu lalu. 3 minggu lalu jadi belum 1 bulan ya. Ibu Iin Cipto, evangelis Iin Cipto berkhotbah. Dia diperlihatkan oleh Tuhan waktu dia sedang berdoa. Dia mendapat penglihatan. Tuhan kasih lihat roh-roh katak banyak sekali sekarang. Jadi bukan di masa pencurahan 7 cawan saja. Sekarang saja Ibu Iin sudah lihat. Tuhan perlihatkan sama dia roh katak itu banyak. Bahkan Ibu Iin lihat ada di mimbar-mimbar gereja. Wah, luar biasa ya. Beliau diperlihatkan roh katak itu ada di mimbar-mimbar gereja. Padahal kita baca nanti masa 7 tahun kesusahan masa antikris. Tapi rupanya sejak sekarang iblis sudah bekerja keras untuk menghancurkan umat Tuhan ya, termasuk kita. Jadi mari kita waspada. Kita masuk sekarang di cawan pertama, cawan murka Allah. Waktu ada suara Tuhan Yesus mengatakan kepada ke-7 malaikat itu, curahkan cawan murkaku. Pertama, waktu cawan murka Allah yang pertama dicurahkan ke bumi, disiram ke bumi ya, terjadilah penyakit bisul-bisul yang sangat jahat. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Jadi parah sekali ya. Parah sekali ini bisul-bisul ini. Dan ini juga pernah terjadi waktu 10 tulah di Mesir. Jadi ini bukan hal baru ya. Jadi semua yang ada di kitab Wahyu pernah terjadi juga di masa-masa lalu. Jadi kalau kita baca di Keluaran, kitab Keluaran ada 10 tulah di Mesir. Tuhan juga pernah mengirim bisul-bisul yang jahat ini kepada Firaun dan bangsa Mesir. Supaya mereka bebaskan bangsa Israel dari tanah Goshen ya. Itu. Jadi cawan pertama bisul-bisul timbul. Tapi itu buat siapa? Buat pengikut-pengikut antikris yang menyembah patungnya. Ada tertulis ya. Jadi pengikut-pengikut antikristus dihukum Tuhan dengan cawan pertama, timbul bisul-bisul di badannya. Dan ini sangat menyakitkan karena tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Dan dokternya juga terkena penyakit bisulnya. Jadi bagaimana dia mau menyembuhkan ya? Jadi luar biasa ini hukuman Tuhan ya. Kemudian kita lihat malaikat yang kedua. Tapi sebelum saya lupa, saya dengar lagi khotbah Ibu Iin. Ibu Iin berkata, anak-anaknya pun, jadi waspada ya, anak-anaknya pun lebih percaya kepada Google daripada Alkitab. Firman Tuhan. Contoh ya, Ibu Iin kasih contoh. Ketika mereka satu keluarga mau berangkat, naik pesawat keluar kota, keluar negeri. Waktu Ibu Iin Cipto berdoa, Tuhan bilang akan ada badai. Tapi anak-anaknya Ibu Iin bilang, tunggu dulu Mak, kita lihat di Google dulu. Wah ini yang Ibu Iin bilang, jangankan gereja, anak-anak saya pun lebih percaya Google daripada mendengar suara Tuhan. Padahal Ibu Iin dikatakan oleh Tuhan akan ada badai. Jangan berangkat maksudnya ya, bisa celaka. Tapi anak-anaknya bilang, aduh Mak, kita ada Google kan, lihat di Google ada cuaca aman katanya. Ini Mak, Google bilang tidak ada badai. Dan ketika mereka sudah di lapangan udara, pesawat sudah di starter, tapi tidak bisa berangkat, tiba-tiba pilot umumkan, maaf tidak jadi berangkat, karena di angkasa, kalau kita naik, ada badai besar. Memang di darat tidak kelihatan. Badai itu bisa menghancurkan pesawat. Jadi di sini terbukti, Google bisa hebat ya.
tapi suara Tuhan lebih benar. Dan apa itu Google menurut Ibu In? Itulah patung antikris. Jadi patung itu Google itu. Patung itu kalau Wahyu bilang bisa bicara. Dan Google kan bisa bicara. Kalau kita buka media sosial kan di situ ada ngomong. Ya, itu menurut Ibu In ya. Jadi kebenaran kitab Wahyu sudah mulai terungkap. Ya, kita lihat lagi cawan yang kedua yang ditumpahkan ke bumi ya, masih ke bumi ini. Waktu ditumpahkan ke bumi di atas laut dan semua air laut menjadi darah dan darah orang mati. Apa bedanya darah orang hidup dengan orang mati ya? Darah orang hidup seperti kita punya sekarang. Masih encer istilahnya ya. Kalau darah orang mati kental dan bau anyir, bau busuk. Jadi bayangkan kalau air laut menjadi seperti darah orang mati. Waktu cawan kedua dicurahkan ke air laut, semua binatang laut, makhluk hidup di laut mati. Ya. Dan kapal-kapal kalau kena itu juga ada dampaknya. Jadi Bapak Ibu, yang kedua ini laut menjadi darah. Jadi sumber makanan dari laut, ikan, cumi-cumi dan lain-lain tidak ada lagi. Karena semua mati. Ini juga ada kaitannya di sangkakala ya. Di sangkakala juga dikatakan air laut waktu bintang Absintus itu jatuh, tapi cuma sepertiga dari laut. Ini seluruh laut. Jadi cawan murka Allah bedanya dengan sangkakala itu 7 sangkakala lebih hebat lagi hukumannya. Jadi janganlah kita alami ya cawan murka. Kemudian Rasul Yohanes melihat lagi malaikat yang ketiga menumpahkan cawan murka Allah yang ketiga dan itu ditumpahkan kepada sungai-sungai dan sumber-sumber mata air seperti danau-danau di gunungnya. Itu sumbernya aqua. Itu semua jadi berubah jadi darah juga. Jadi manusia mau minum pada zaman itu nanti bukan sekarang tidak bisa minum karena air jadi darah dan semua sungai, semua sumber mata air di bumi jadi darah. Menurut penyelidikan, manusia tanpa air paling lama itu 1 minggu. Lewat itu mati kekeringannya. Tapi mungkin orang berpikir kita simpan galon banyak-banyak. Betul, tapi sampai berapa banyak ya. Jadi ngeri sekali ya. Hukuman Tuhan pada cawan murka yang ketiga. Semua air sungai, semua sumber mata air termasuk danau jadi darah. Dan Rasul Yohanes mendengar malaikat yang berkuasa atas air berkata, Tuhan engkau adil. Engkau membuat air-air menjadi darah untuk menghukum pengikut-pengikut antikris yang sudah menganiaya, sudah menyiksa, membunuh pengikut-pengikut Kristus pada zaman 7 tahun itu. Sehingga kalau kita baca di Wahyu sebelumnya, Mesbah itu berseru, Tuhan kapan ini? Tuhan membalas kematian kami. Nah inilah balasannya. Makanya waktu itu Rasul Yohanes mendengar ada suara di Mesbah, itu suara orang-orang yang sudah mati martir berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, ayat 7 ya, Engkau benar dan adil. Jadi penghakiman Tuhan itu adil. Jadi kalau kita dikhianati, disakiti orang, tidak usah kita membalas. Tuhan yang adil akan mengadili mereka dengan seadil-adilnya. Kemudian Rasul Yohanes melihat malaikat yang keempat menumpahkan cawannya. Nah ini sudah di udara ya, ke atas matahari, dan matahari diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan apinya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di cawan keempat ini matahari bertambah panas 7 kali lipat. Kalau secara alam disebut ilmu pengetahuan supernova. Atau lapisan ozon makin menipis. Sehingga matahari sangat-sangat panas.
dan membuat manusia zaman itu hangus, banyak yang hangus ya. Tetapi kalau kita lihat ayat 9, bukannya manusia itu bertobat karena siksaan matahari, malah mereka memaki-maki Tuhan, menghujat Allah. Jadi lihat ya, kalau manusia sudah degil, sudah berdosa sekali, mereka susah bertobat. Sudah dihukum berat, tidak bertobat juga. Jadi mulai dari sekarang kita harus bertobatlah. Jangan sampai seperti yang dicontoh di Wahyu 16 ayat 9 ini, sudah disiksa Tuhan cawan keempat, mereka juga tidak bertobat. Malah tambah jahat ya. Kemudian Rasul Yohanes melihat malaikat yang kelima mencurahkan cawannya itu ke tahta binatang. Apa itu tahta binatang? Itu adalah tahtanya antikris. Karena pada waktu itu di 7 tahun kedua, 3,5 tahun kedua, antikris kan sudah memerintah dunia. Tuhan kasih apa? Kerajaannya itu menjadi gelap. Jadi biar pakai lampu model apa tidak bisa. Tuhan kasih kegelapan. Ini membuat menderita ya. Kalau dalam keadaan gelap kita mau jalan saja tidak bisa lihat apa-apa. Dan kalau kita lihat juga tulah di Mesir ada. Tuhan menjadikan gelap seluruh tanah Mesir kecuali di Goshen. Di Goshen tidak kena di mana orang Israel tinggal. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita bersama Tuhan, sekalipun terjadi malapetaka di mana-mana saat ini, ada gempa, ada peperangan, ada bala sampar, ada sakit penyakit rupa-rupa, kita akan tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Ya. Kemudian kita lanjut. Jadi antikris di kerajaannya, dia lagi memerintah, dan kerajaan antikris itu semua dijadikan gelap oleh Tuhan. Dan mereka semua menderita karena ditambah lagi dengan sakit bisul-bisul di cawan pertama ya. Mereka tambah kesakitan. Tetapi mereka tidak bertobat juga. Kalau kita baca di ayat 11, tidak mau bertobat, sudah dikasih kegelapan, seluruh kerajaan antikris. Orang-orang percaya tidak kena kegelapan ini ya. Tidak kena bisul-bisul ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, malaikat ke-6 menumpahkan cawannya ke-6 ke sungai besar. Sungai besar yang bernama Sungai Efrat. Sungai Efrat ini terdapat di Timur Tengah. Sungai paling panjangnya sekitar 2.800 km. Ya, 2.800 km. Dia terletak di antara 6 negara ya. Itu negara Suria, negara Irak, Iran, Mesir, semua di situ sekitar Sungai Efrat itu. Jadi cawan ke-6 itu ditumpahkan ke Sungai Efrat, airnya menjadi kering. Nah, kalau kita lihat baru-baru di YouTube, Sungai Efrat kering. Nah, itu sudah tanda-tanda. Belum cawan murka ditumpahkan, sudah ada tandanya. Dan kalau menurut penyelidikan di Timur Tengah, air Sungai Efrat sekarang sudah turun 18 meter. Jadi ada itu alat pengukurnya, itu kelihatan. Tadinya tidak kelihatan karena tertutup air sungai. Tetapi sekarang itu alat pengukurnya sudah kelihatan seperti monumen gitu ya, tugu. Karena air Sungai Efrat sudah turun 18 meter. Jadi ini tanda-tanda nubuat sudah mulai terjadi ya. Bahkan di YouTube baru-baru ada bagian Sungai Efrat tertentu, bukan seluruhnya ya, sudah kering. Tapi yang lain masih ada airnya. Jadi kenapa Tuhan kasih kering? Karena Tuhan persiapkan bangsa-bangsa dari timur untuk menyeberang ke barat. Siapa itu bangsa-bangsa dari timur? Kita sudah tahu, yaitu bangsa Tiongkok, bangsa apalagi Jepang, bangsa ya yang di Asia lah, India. Itu akan menyeberang ke barat. Kenapa? Mereka mau menyerang kerajaan antikris. Karena pada waktu antikris memerintah,
dia menyerang bangsa-bangsa lainnya. Dan ketika bangsa di timur melihat antikris melemah. Kenapa melemah? Karena sudah dikasih kegelapan, dikasih bisul-bisul, melemah ya kerajaan antikris. Makanya Tuhan kasih kering sungai Efrat. Supaya bangsa-bangsa dari timur, Tiongkok dan lain-lain akan menyerang kerajaannya antikris yang mayoritas itu dari Eropa ya, Eropa Timur dan ya pokoknya dari Eropa dan sekutunya. Kemudian kita lihat lagi setelah air sungai kering, Tuhan memperlihatkan lagi dari mulut naga dan mulut binatang dan mulut nabi palsu ada keluar 3 roh najis yang berbentuk katak atau kodok ya. 3 roh katak ini keluar dari mulutnya naga yaitu iblis, keluar dari mulutnya binatang yaitu antikris yang memerintah saat itu, dan mulut nabi palsu. 3 roh katak apa tugasnya? Kalau kita baca selanjutnya, roh katak ini adalah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib, dan mereka pergi mempengaruhi raja-raja di seluruh dunia supaya mereka bersatu dan mereka akan dibawa ke Harmagedon. Di mana itu Harmagedon? Di Israel. Yaitu Har itu gunung, Magedon itu Megiddo ya, satu lembah di Israel. Dan diperkirakan di situ nanti terjadi perang Armageddon atau perang dunia terakhir sebelum Tuhan Yesus datang ya. Dan kemudian kita lihat malaikat ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Jadi tadi ke matahari juga sudah, ini ke angkasa, yang 5 lainnya ke bumi ya. Dan dari dalam bait Allah kedengaran suara yang nyaring, yaitu suara Tuhan Yesus, sudah terlaksana. Artinya semua penghukuman Tuhan sudah genap. Dan sesudah itu kelihatan kilat memancar, bunyi guruh yang dahsyat, terjadi gempa bumi yang dahsyat dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Kita lihat saja gempa di Turki sudah begitu hebat, 46.000 orang mati, apalagi di cawan ketujuh ini ya. Pasti banyak yang mati. Dan Rasul Yohanes melihat kota Yerusalem, kota besar itu terbelah jadi 3 karena gempa bumi. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang diperintah oleh antikris. Jadi bangsa-bangsa lain juga kota-kotanya hancur karena gempa bumi yang dahsyat ini. Dan kemudian tidak ada lagi pulau-pulau, gunung-gunung tidak diketemukan lagi akibat gempa bumi yang dahsyat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini 7 cawan murka Allah begitu dahsyat ya, sangat dahsyat. Marilah kita hidup benar. Kita betul-betul cari Tuhan Yesus setiap hari lewat doa, penyembahan, baca Alkitab, supaya kita mengalami pengangkatan, tidak mengalami 7 cawan murka ini ya. Dan khusus buat Warlot, mari kita tetap setia, sukacita, bersaksi dan melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Sampai Tuhan Yesus datang dalam peristiwa pengangkatan. Demikianlah yang bisa Opa sampaikan. Nanti Oma Palar lanjutkan. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman, Bapak Warlot, dan saudara-saudari di rumah. Kita jumpa pada hari ini. Apa yang Opa sudah bicarakan tadi sudah menjelaskan bagaimana sejarah dunia akan mengakhiri kehidupannya sendiri yang dipimpin dan dirancang akhir dunia ini oleh Tuhan kita. Ya, saya tidak mengulangi, tentu semua teman-teman juga sudah membacanya di rumah. Cuma saya mau tambah sedikit mengenai bagaimana kehidupan kita saat ini dalam pembacaan kita hari ini, kita menyambut itu. Apa yang Opa katakan hari ini, bahwa
yang dihadapi itu benar-benar sudah masuk dalam dunia supernatural. Saya sedikit tekankan di situ karena karunia kami adalah supernatural. Semua apa yang dibuat itu adalah karya Tuhan menghukum manusia yang benar-benar di luar daripada kehendak Tuhan. Begitu Tuhan dengan amarahnya seperti yang dikatakan Opa tadi dengan 7 cawan. Tidak saya ulangi, tapi kalau kita dengar benar-benar itu sangat menderita. Dan saya percaya, saya mengulangi lagi bahwa kita anak-anak Tuhan khususnya yang mendengar ini, jangan kita untuk diri kita sendiri, tetapi kita mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya, dimanapun kita berada, kita ajak mereka. Kenapa saya katakan juga demikian? Kitab Wahyu sudah ada, sudah begitu lama, ya, yang Tuhan sendiri dengan karya Roh Kudusnya menulis itu. Kalau berapa puluh tahun lalu mungkin, ya, atau bahkan berabad-abad lalu, ya, kitab Alkitab itu tidak pernah dirubah. Waktu dibaca, ya sekedar baca. Yang pernah saya katakan bahwa zaman saya saja kitab Wahyu itu kalau dengar pendeta-pendeta hampir dikatakan tidak pernah. Dan saya juga di waktu masih pemuda jarang sekali dan bahkan dikatakan tidak ada yang mengupas kitab Wahyu. Tetapi zaman sekarang tanpa dikupas juga kitab Wahyu itu sudah membuktikan itu sudah ada. Tandanya sudah ada dan mendorong anak-anak Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan yang bergerak mengartikan, menafsirkan, mendapat pesan dari Tuhan mengenai kitab Wahyu, itulah ya dan amin. Dan makin sangat nyata. Ya, itu saya menjelaskan tadi bagaimana kita menyambut. Saya boleh katakan apa yang kitab Wahyu kita sudah berbicara itu sudah termasuk masa suasana kita harus tidak boleh menolak, itulah supernatural. Jadi keadaan hari ini yang kita baca, yang Opa katakan itu sudah supernatural. Tidak bisa tidak, karena sudah Tuhan yang turun. Yang supernatural itu adalah di atas natural kita. Kita sekarang banyak orang selalu dengan natural. Tidak masuk logika. Tapi keadaan akhir zaman kita, generasi kita itu makin kita dituntut. Kalau tidak, kita tidak mencari itu supernatural yang Tuhan punya. Bukan iblis, iblis juga supernatural. Tetapi yang punya supernatural adalah Tuhan. Kalau kita tidak mencari tahu, kita tidak akan mengerti ini. Jadi saya selalu mengajak siapapun yang bertemu dengan kami dan kami layani, jangan menjadi tabu masalah supernatural. Bahkan kita anak-anak Tuhan harus bisa menjelaskan. Ya, paling tidak kita bisa menjelaskan supernatural itu tidak bisa didapat kalau hanya dengan natural. Dan begitu banyak Tuhan menimbulkan membuat orang-orang yang bergerak di dunia itu karena makin nyata, karena iblis supernatural tapi mau menghancurkan. Tuhan lebih dari itu. Nah, kalau kita baca firman hari ini, itulah supernatural. Tetapi tadi Opa katakan bahwa kita tidak berada waktu itu. Ya. Kita sudah ada bersama Tuhan di surga. Tetapi kita harus tahu ini. Waktu kita di surga pun itu sudah masuk zaman supernatural. Dan kalau kita sudah dengar, mari kita ajak teman-teman kita. Sekarang pun waktu katakan supernatural, orang terheran-heran. Tapi saya percaya
Dan saya berharap anak-anak Tuhan jangan heran. Karena supernatural itu Tuhan punya. Tapi kalau supernatural yang menghancurkan itu iblis. Berarti kita ada di pihak itu. Kalau kita, iblis membuat sesuatu yang seperti Tuhan kelihatan, tetapi akhirnya, akhir dari segalanya adalah kehancuran. Itu juga Tuhan sudah bilang di dalam firman-Nya. Tapi akhir-akhir ini saya ulangi, banyak orang, saya mengajak teman-teman seiman, anak-anak Tuhan, jangan tinggalkan supernatural. Itu Tuhan berbicara dengan kita melalui firman-Nya, kita dalami sampai dia masuk di dalam kehidupan kita, kan kita menikmati hidup kita secara supernatural. Saya percaya Bapak Ibu teman-teman tahu di mana supernatural dan tidak supernatural. Tapi karena kita mau mencari Tuhan lebih dalam, Tuhan tunjukkan supernaturalnya. Itu lebih indah. Dan itu saya ajak teman-teman, saudara-saudara di rumah berulang-ulang, jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan akan masukkan kita di situ. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya iblis juga tidak berani untuk menghancurkan kita. Ya, paling tidak dia akan membuat sesuatu yang tidak berani membuat sesuatu yang menghancurkan kita. Saya tidak dalam di situ ya, tapi mari teman-teman ya, kita mengajak diri kita sendiri dulu. Kita dulu, kalau kita tahu mau mengatur kita punya cara berpikir, Tuhan beri aku dulu pengertian itu. Ya. Mengerti supernaturalmu. Dan Tuhan akan berikan dan kita mengerti, itu akhirnya kita akan dibawa dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu nyata, akhirnya apa yang kita baca sampai hari ini, Wahyu 16, kita bisa mengerti. Asal kita mau. Ya, teman-teman, saya tidak menjelaskan, mengulang lagi apa yang Opa katakan. Saya hanya mengatakan, makin dekat akhir zaman, penjelasan di dalam firman Tuhan makin mengakhiri dunia itu, supernatural bekerja lebih nyata. Karena sudah Tuhan yang bertindak, bukan iblis. Ya, hamba-hamba Tuhan kita mengaminkan. Ya, anak-anak Tuhan mengaminkan apa yang kita baca di dalam Wahyu ini. Waktu kita mengaminkan, di situ Tuhan bekerja. Masuklah kita di dalam supernatural. Karena saya selalu bilang, kitab Wahyu tidak akan bisa dimengerti pertama kalau kita tidak mengerti firman dari awal. Waktu kita mau mengerti, di situ Tuhan bekerja. Mana pada akhirnya yang kita baca di dalam kitab Wahyu kita bisa mengerti. Jadi Bapak Ibu, mari kita menyambut firman hari ini dengan sesuatu yang semangat, sesuatu yang menyatakan di hadapan Tuhan. Pakai aku Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu melalui firman hari ini. Bahwa apa yang saya katakan kepada dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam antara teman-teman sendiri, ya, bahwa jangan kita ada di masa cawan murka Allah, 7 cawan murka Allah. Karena itu Tuhan yang lakukan. Itu Tuhan yang merancangkan sebagai hukuman pada manusia, pada dunia. Itu saja teman-teman. Saya tidak panjang. Kiranya Bapak Ibu, teman-teman, tim Wardrobe di rumah akan lebih dalam sesudah mendengar ini. Selidikilah firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan selamat. Kita juga tidak akan menikmati apa yang dijelaskan malam ini. Kita sudah ada bersama Tuhan di surga untuk merayakan pesta perkawinan kita dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiranya Roh Kudus melengkapi kita pengertian yang lebih dalam lagi. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di minggu depan. Maranatha.